Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan pajak. Selamat datang di Podmax, podcast KPP Pratama Makassar Selatan. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi ya kawan pajak. Di sini saya Andiuzila Batar Decen sebagai salah satu tenaga penyuluh pajak di KPP Pratama Makassar Selatan. Saat ini bersama dengan Kak Idam. Halo Kak. Kawan pajak. Sulawesi. Iya. Gimana kabarnya Kak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, pada kesempatan kali ini tidak terasa kita sudah banyak ya Kak podcast-podcast sebelumnya. Ya, Nah, sudah pada masuk episode berapa ini Kak? episode 12 kayaknya ya Ya, Kak. episode 12. Jadi semoga Podmax ini selalu memberikan informasi-informasi kepada kawan pajak semua. Nah, di Podmax kali ini kita akan membahas tentang apa Kak Idam? Nah, pada Podmax episode kali ini kita akan membahas mengenai wajib pajak non-efektif. Wajib pajak non-efektif ya Kak. Benar. Nah, langsung aja mungkin kita mulai ya Kak Ya, untuk boleh. wajib pajak non-efektif. Pertanyaan pertama nih Kak, apa sih yang dimaksud dengan wajib pajak non-efektif? Jadi menurut pasal 1 angka 21 PMK 147 tahun 2017, yang dimaksud dengan wajib pajak non-efektif itu adalah wajib pajak yang tidak memenuhi persyaratan subjektif dan atau objektif namun belum dilakukan penghapusan NPWP gitu. Jadi jika kawan pajak sudah tidak memenuhi salah satu persyaratannya objektif atau subjektif namun belum melakukan penghapusan NPWP karena masih butuh NPWP-nya untuk administrasi dan sebagainya, itu bisa masuk kategori wajib pajak non efektif seperti Ya, itu. betul. Jadi yang perlu digarisbawahi oleh kawan pajak di sini ada dua ya Kak, subjektif, persyaratan subjektif dan atau objektifnya. Objektif, Jadi bisa salah satu atau dua-duanya tidak terpenuhi ya Kak. Karena kan seperti yang kita ketahui kalau orang pribadi yang tidak yang punya NPWP itu tidak bisa dihapuskan Kak Idam karena jadi solusinya cuma dinonaktifkan saja. Iya betul. Jadi untuk penghapusan apabila sudah meninggal. Iya betul. Seperti itu Kak. Nah kita lanjut ya Kak. Untuk kriteria wajib pajak non efektif ini apa saja Kak? Nah, jadi ada beberapa kriteria yang masuk kategori wajib pajak yang boleh ditetapkan sebagai wajib pajak non efektif. Di sini ada 11 ya, ada 11 kriteria. Yang pertama itu wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang secara nyata tidak lagi melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Jadi maksudnya di sini adalah wajib pajak yang punya usaha atau misalnya pekerjaan bebas sebagai dokter, akuntan dan sebagainya, tetapi sudah tidak lagi menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Mungkin sudah berhenti bekerja atau usahanya sudah tidak jalan lagi. Nah, itu masuk kategori yang pertama ini, seperti itu. Lalu yang kedua ada wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah PTKP. Jadi ini wajib pajak selain yang poin pertama tadi. Jadi ini adalah wajib pajak yang karyawan ya, karyawan PNS atau karyawan swasta gitu, yang penghasilannya di bawah PTKP. Itu kalau untuk PTKP kan tahu sendiri, kalau untuk PTKP kawan pajak yang belum kawin dan nol tanggungan itu 54 juta. Itu PTKP yang paling rendah. Jika di bawah itu, maka itu masuk kategori poin 2 ini, bisa mengajukan wajib pajak non efektif. Lalu yang ketiga ada wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah PTKP, yang memiliki NPWP digunakan untuk syarat administratif antara lain guna memperoleh pekerjaan atau membuka rekening. Nah, ini sama seperti poin 2 tadi. Nah, di sini diperjelas yaitu dia menggunakan NPWP-nya hanya semata-mata untuk memperoleh pekerjaan, untuk daftar pekerjaan atau membuka rekening di perbankan ya, di bank. Nah, lalu poin keempat, wajib pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di luar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang telah dibuktikan menjadi subjek pajak luar negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan dan tidak bermaksud meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Jadi apabila ada kawan pajak yang bekerja di luar negeri dan lebih dari 183 hari dalam waktu 12 bulan,
nanti kawan pajak bisa mengajukan surat permohonan WPLN agar nanti ditetapkan menjadi wajib pajak luar negeri. Pajak luar negeri. Nanti jika sudah terbit, sudah diakui, sudah ditetapkan menjadi wajib pajak luar negeri SPLN, nanti NPWP-nya otomatis non efektif gitu. Jadi dia masuk kategori ini. Seperti itu. Tapi tidak bermaksud meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya gitu. Kalau dia bermaksud meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, berarti kan dia sudah pindah kewarganegaraan gitu. Jadi dikecualikan yang itu. Lalu poin kelima, wajib pajak yang mengajukan permohonan penghapusan NPWP dan belum diterbitkan keputusan. Nah, jadi bagi kawan pajak yang sudah mengajukan permohonan untuk penghapusan NPWP, nah, itu kan sebenarnya ada jangka waktunya. Jadi untuk penghapusan NPWP jangka waktunya 6 bulan ya, Kak Ozi. 6 bulan untuk orang pribadi ya. Dan untuk penghapusan NPWP jangka waktunya 6 bulan. Selama 6 bulan itu semisal nanti ada kewajiban perpajakan, nah tetap harus dilaksanakan. Oleh karena itu kawan pajak baiknya menonefektifkan NPWP-nya agar nanti tidak perlu melaksanakan kewajiban tersebut, karena kan nanti ujungnya juga akan dihapus NPWP-nya seperti itu. Lalu poin ke-6, wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT dan atau tidak ada transaksi pembayaran pajak, baik melalui pembayaran sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut. Nah, untuk poin ini bisa diterbitkan non efektif secara jabatan. Jadi jika dalam 2 tahun berturut-turut tidak ada penyampaian SPT maupun pembayaran pajak, nah nanti bisa saja dari AR-nya ya Kak, Iya, AR-nya terbitkan non efektif secara jabatan gitu. Jadi NPWP-nya kawan pajak nanti otomatis menjadi non efektif seperti itu. Nah, hal ini juga yang banyak mungkin ditanyakan oleh kawan pajak ya Kak, yang datang ke KPP maupun lewat konsultasi WhatsApp. Jadi beberapa kawan pajak yang merasa tidak pernah mengajukan permohonan non aktif, kenapa bisa non aktif, non efektif seperti itu. Nah, ini salah satu karena ada di aturannya ya Kak, salah satu persyaratannya kalau tidak melaporkan SPT selama 2 tahun berturut-turut bisa di non efektifkan secara jabatan seperti itu. Nah, selanjutnya wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan mengenai kelengkapan dokumen pendaftaran NPWP. Nah, untuk poin ini jadi bagi kawan pajak yang baru mendaftar NPWP dan kelengkapannya kurang, kemungkinan akan dinonefektifkan ya secara jabatan juga ini oleh petugas pelayanan seperti itu. Jadi kan NPWP-nya udah terbit Kak, cuman karena ada kelengkapan yang tidak lengkap, makanya dinonefektifkan saja seperti itu. Biasanya sih dikirimkan permintaan kelengkapan ya. Jika tidak dipenuhi maka NPWP-nya otomatis non efektif seperti itu. Lalu yang selanjutnya, wajib pajak yang tidak diketahui alamatnya berdasarkan penelitian lapangan. Nah, jadi bagi kawan pajak yang alamatnya tidak sesuai, itu juga bisa dinonefektifkan seperti itu. Ini kebanyakan sih yang badan ya mungkin ya. Karena kalau untuk orang pribadi kan sudah mengikuti alamat KTP ya, jadi kesalahannya minim ya seperti itu. Lalu wajib pajak yang diterbitkan NPWP cabang secara jabatan dalam rangka penerbitan SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar, PPN atas kegiatan membangun sendiri. KMS ya. Ya, KMS. Jadi apabila ada kegiatan membangun sendiri dan dia tidak punya NPWP, bisa saja diterbitkan NPWP lalu dinonefektifkan seperti itu. Ini secara jabatan sebenarnya. Lalu instansi pemerintah yang tidak memenuhi persyaratan sebagai pemotong atau pemungut pajak namun belum dilakukan penghapusan NPWP. Kalau yang ini untuk kasus yang lama ya. Iya, jadi, sudah lama ini. Jadi sekarang kayaknya sudah tidak ada lagi ya, Kak? Semuanya rata-rata sudah memenuhi ketentuan semuanya instansi pemerintah. Gitu. Lalu yang terakhir yaitu wajib pajak selain sebagaimana disebutkan di atas yang sebelumnya, yang memenuhi persyaratan subjektif atau objektif tetapi belum dilakukan penghapusan NPWP. Jadi jika ada alasan lain yang memenuhi syarat subjektif atau objektif, bisa juga mengajukan permohonan non efektif. Jadi walaupun tidak ada di kriteria tersebut, tapi jika dia memenuhi persyaratan subjektif atau objektif, maka
diperbolehkan seperti itu Kak. Jadi untuk poin yang terakhir ini ya Kak, kalau misalnya nanti kan di formulirnya itu ada bisa ditulis ditambahkan keterangan apa alasan penonaktifannya. Ya, alasan lain. Itu alasan lain. Jadi memang ada kolom tersendiri yang memungkinkan wajib pajak untuk menambahkan alasan penonaktifan. Nanti kita teliti apabila memang memenuhi persyaratan untuk diberikan non efektif. Nah, itu tadi ada 11 ya Kak, lumayan banyak. Nanti mungkin bisa kawan pajak coba cek kalau memang merasa tidak perlu lagi untuk diaktifkan NPWP-nya, dicek apakah sudah termasuk atau tidak ya Kak. Jadi ada 11 persyaratan sesuai dengan kriteria orang pribadi, badan, ada yang sampai instansi pemerintah juga tadi ya Kak. Betul. Nah, selanjutnya nih Kak, apa sih bagaimana cara kawan pajak yang mau mengajukan non efektif untuk bisa dapat dikukuhkan sebagai wajib pajak non efektif? Nah, jadi bagi kawan pajak jika memenuhi kriteria maupun persyaratan tersebut bisa mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wajib pajak non efektif. Permohonannya itu bisa disampaikan langsung ke KPP terdaftarnya dengan mengisi dan menandatangani formulir penetapan wajib pajak non efektif dan juga melampirkan surat pernyataan wajib pajak non efektif dan dokumen pendukung jika ada. Nah, untuk dokumen ini nanti kita lampirkan ada nanti di kolom deskripsi ya kawan pajak, nanti tinggal diunduh, nanti bisa dilengkapi. Nah, untuk dokumen pendukung ini, kalau untuk badan bisa melampirkan surat keterangan ya dari minimal kelurahan bahwa yang menyatakan bahwa perusahaan itu sudah tidak beroperasi lagi atau sudah tidak jalan lagi. Itu lampiran pendukungnya ya Kak? Itu termasuk dokumen pendukung. Kalau untuk perusahaannya, kalau untuk orang pribadi tidak perlu seperti itu. Lalu selain itu bisa juga melalui jasa ekspedisi. Jadi tadi bisa disampaikan langsung ke KPP terdaftar, langsung ke loket TPT. Selain itu bisa melalui jasa ekspedisi atau melalui pos ke KPP terdaftar. Itu. Lalu yang terakhir bisa melalui kontak center di Krim Pajak di 1500-200. Nanti akan diarahkan untuk menyebutkan data-datanya. Nanti akan divalidasi oleh Krim Pajak dan bisa dinonefektifkan seperti itu. Jadi bisa langsung juga lewat Krim Pajak ya Kak? Ya, bisa. Jadi tadi ada 3 cara ya Kak, berarti bisa secara langsung, bisa melalui pos atau melalui Krim Pajak. Sedikit tambahan, jadi untuk permohonannya ini tadi akan dilampirkan di deskripsi di bawah. Nah, di permohonannya ini sendiri ada 2 ya Kak, ada permohonan penetapan non efektif dan ada surat pernyataan. Surat pernyataannya ini bermaterai ya Kak. Kadang ada kawan pajak yang mengirimkan berkasnya tapi karena tidak bermaterai ditolak. Seperti itu, sangat sayang sekali. Dan untuk tadi saya lupa jelaskan, untuk badan jangan lupa ditandatangan dan distempel ya. Distempel, betul. Ya, kalau untuk orang pribadi cukup tanda tangan saja. Tanda tangan saja. Yang untuk badan bisa distempel dua-duanya kayak surat pernyataan dan permohonannya. Ya, betul. Nah, itu tadi caranya ya. Jadi kawan pajak nggak perlu bingung lagi nih kalau misalnya memang memenuhi kriteria yang sudah dijelaskan oleh Kak Idam tadi, bisa langsung mengajukan permohonan seperti yang dijelaskan oleh Kak Idam tadi. Nah, masuk ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Jika mengajukan permohonan ke KPP, selain memenuhi kriteria, apa ada syarat lain? Yang tadi ya Kak, berarti yang poin ke-11. Syarat lain itu apa? Ya, jadi selain memenuhi kriteria tadi, sebenarnya untuk penelitian ya, jadi kawan pajak juga harus melunasi tunggakannya jika ada. Jadi melaksanakan kewajiban perpajakannya lah. Jadi menyelesaikan kewajiban perpajakannya sebelum menonefektifkan, yaitu bisa berupa tunggakan tadi, lalu SPT tahunan 2 tahun terakhir. Nah, jadi karena SPT tahunan 2 tahun terakhir kan sudah wajib ya. Iya, wajib. Nah, jadi itu kewajiban yang harus dilaksanakan sebelum NPWP-nya dinonefektifkan, seperti itu. Jadi lapor SPT tahunan ya Kak, 2 tahun terakhir, karena kan sebelumnya masih aktif ya Kak statusnya. Jadi ada kewajiban lapor. Dipastikan SPT-nya sudah terlapor untuk 2 tahun terakhir, dan juga tunggakan ya Kak, perlu dicek kembali untuk tunggakannya ada atau enggak, karena kan ini nanti untuk selanjutnya kalau sudah status non efektif tidak ada lagi kewajibannya ya Kak, berarti sudah tidak ada kewajiban. Nah, ini pertanyaan selanjutnya ini terkait yang mungkin yang banyak kawan pajak khawatirkan ya Kak, ragu untuk mengajukan permohonan penetapan NE karena
kalau mau dipakai kembali nanti gimana? Nah, pertanyaannya Kak, bagaimana sih kawan pajak kalau misalnya sudah non efektif nih, sudah memenuhi kriteria mengajukan permohonan, bagaimana nanti kalau sewaktu-waktu mau diaktifkan kembali? Ya, jadi sebenarnya jika kawan pajak merasa sudah memenuhi kriteria sebagaimana yang telah saya jelaskan dan memenuhi persyaratan, itu kawan pajak ada haknya. Jadi berhak untuk menonefektifkan NPWP-nya. Jadi tidak perlu takut sebenarnya, karena itu kan sebenarnya haknya kawan pajak. Nanti jika sewaktu-waktu kawan pajak misalnya kembali bekerja dan sudah tidak memenuhi persyaratan tersebut gitu, bisa diaktifkan. Jadi bisa diaktifkan secara jabatan, atau kawan pajak juga bisa mengaktifkan sendiri melalui permohonan. Nah, ada permohonannya tersendiri, namanya permohonan pengaktifan kembali WP non efektif. Nah, nanti bisa disampaikan di KPP terdaftar melalui formulir. Nanti ada formulirnya juga, kami sampaikan di kolom deskripsi ya di bawah. Gitu. Bisa juga melalui krim pajak. Jadi di 1.500-200 nanti bisa diaktifkan lewat krim pajak juga. Jadi sebenarnya tidak perlu takut ya, karena semuanya sudah ada prosedurnya seperti itu. Untuk pengaktifan kembali ini lama nggak Kak? Ini langsung, jadi Langsung, ya. Jadi jika kawan pajak menyampaikan formulirnya saat itu, langsung diaktifkan saat itu juga. Seperti itu. Dan sudah langsung bisa dapat digunakan kembali NPWP-nya. Ya, jadi bagi kawan pajak nggak usah khawatir ya, karena untuk pengaktifannya sendiri nggak perlu tunggu sehari 2 hari ya Kak, langsung diaktifkan. Jadi apabila kawan pajak memang merasa misalnya untuk orang pribadi seperti yang disebutkan Kak Idam tadi sudah mulai bekerja kembali, atau bagi wajib pajak yang punya usahanya misalnya jalan kembali Kak, bisa diaktifkan kembali NPWP-nya. Dan untuk jangka waktunya tidak usah dikhawatirkan karena langsung diaktifkan saat itu juga. Tapi harus diajukan di KPP terdaftar ya Kak. Ya, betul, harus di KPP terdaftar. Ini perlu digarisbawahi oleh kawan pajak, karena untuk pengajuan pengaktifan kembali NPWP ini harus diaktifkan di KPP terdaftar. Jadi tidak di KPP mana saja ya Kak, Enggak. karena kan teradministrasinya di KPP terdaftarnya. Nah, kita lanjut ya Kak untuk pertanyaan selanjutnya. Apa sih Kak implikasi jika wajib pajak terdaftar sebagai non efektif seperti itu? Ya, jadi sebenarnya jika kawan pajak ini terdaftar sebagai wajib pajak non efektif, sebenarnya itu kawan pajak dikecualikan dari pengawasan administrasi secara rutin. Nah, dikecualikan dari pengawasan apa? Dari pengawasan dalam penyampaian SPT tahunan. Jadi kan kalau untuk kewajiban bagi wajib pajak itu normalnya itu kan kalau orang pribadi ada penyampaian SPT tahunan, Tiap orang tahun pribadi ya, tiap Kak? tahun. Badan juga ada SPT tahunan badan. Kalau dia non efektif berarti dia tidak perlu melaporkan SPT tahunan dan dikecualikan dari pengawasan. Jadi tidak masuk dalam ranah pengawasan karena memang diperbolehkan untuk tidak melaporkan SPT tahunan. Nah, selain itu jika kawan pajak non efektif juga pengenaan sanksi administrasi atas tidak menyampaikan SPT tahunan itu juga tidak dikenakan. Jadi kawan pajak tidak disanksi jika kawan pajak tidak melaporkan SPT tahunan. Nah, itu maksudnya tadi itu kayak gitu. Makanya saya bilang tadi itu dikecualikan dari pengawasan, pengawasan kewajiban maupun dari pengenaan sanksinya. Seperti itu Kak Uzi. Oh gitu ya Kak. Jadi mungkin bagi kawan pajak yang selama ini merasa susah ya Kak, apalagi mungkin yang pensiunan, karena sudah pensiun, jadi tidak sanggup lagi untuk lapor SPT tahunannya tiap tahun loh ini. Iya. Mana biasa kalau di kantor pajak kalau mau dibantu agak antri ya Kak biasanya. Nah, walaupun secara online, tapi kalau misalnya memang mau dinonaktifkan, tidak masalah kalau tidak lapor ya Kak. Jadi kalau sudah statusnya wajib pajak non efektif, tidak perlu lapor ya kawan pajak, jadi tidak ada dendanya juga. Seperti itu. Jadi terbebas dari pelaporan dan terbebas dari pengenaan sanksi. Ya, seperti itu. Dan seperti tadi dijelaskan Kak Ozi, harus diajukan ke KPP terdaftar ya. Jadi tidak otomatis non efektif gitu. Kadang-kadang ada beberapa kawan pajak yang sudah pensiun misalnya. Nah, mengira bahwa NPWP-nya otomatis non efektif gitu. Jadi tidak perlu lapor tapi statusnya aktif seperti itu. Jadi nah ini berkaitan dengan pertanyaan selanjutnya ya Kak.
bagaimana sih caranya kawan pajak untuk tahu ini status NPWP-nya aktif atau tidak sih Kak? Gimana Nah, caranya? jadi kawan pajak bisa melakukan pengecekan secara mandiri melalui irek.pajak.go.id garis miring cek NPWP gitu. Jadi ini online ya. Jadi kawan pajak bisa cek masing-masing apakah NPWP-nya aktif atau non efektif. Jika status NPWP-nya aktif, maka ada kewajiban laporan SPT tahunan. Jika kewajibannya non efektif berarti tidak ada kewajiban seperti itu. Jika NPWP-nya aktif bisa mengajukan non efektif. Gitu. Nanti bisa dicek di irek.pajak.go.id garis miring cek NPWP atau bisa juga melalui layanan konsultasi ya ke WA KPP terdaftar seperti itu. Nah ini Kak, untuk cek ini apa aja sih yang perlu disiapkan oleh kawan pajak? Ya, jadi untuk pengecekannya itu cukup nanti menginput nomor KTP, NIK, dan nomor KK. Nah, itu untuk orang pribadi, jadi hanya bisa mengecek untuk orang pribadi saja. Itu kalau untuk badan nanti silahkan menghubungi KPP terdaftarnya, bisa melalui layanan konsultasi ataupun langsung ke KPP terdaftar. Oh gitu ya Kak. Jadi yang perlu disiapkan cuma NIK dan nomor KK ya kawan pajak. Tidak perlu upload segala ya Kak. Tidak perlu. Nah nanti untuk hasil validasinya ini ada yang aktif dan NE tulisannya ya Kak. Non efektif. Non efektif atau NE. Nah lumayan gampang ya Kak harusnya bagi kawan pajak bisa cek secara online. Dan juga dicek di WA layanan konsultasi KPP terdaftar ya Kak, bisa ya, juga bisa chat ditanyakan secara online kalau misalnya memang agak susah untuk ke KPP-nya. Nah mungkin itu aja ya Kak terkait non efektif. Tadi sudah jelas sih semuanya, mulai dari kriteria bagaimana wajib pajak bisa diberikan penetapan non efektif, bagaimana cara untuk mengajukannya, sama bagaimana sih kawan pajak yang masih ragu-ragu nih mau non efektif diaktifkan kembali gimana. Tadi saya rasa ini sudah cukup ya Kak, sangat cukup. Nah apabila kawan pajak ingin tanya lebih lanjut terkait non efektif, kawan pajak bisa menghubungi layanan konsultasi KPP Pratama Makassar Selatan khusus untuk WP KPP Makassar Selatan di 00 di nomor yang tertera di sini. Nanti kita akan tampilkan di sini. Selain itu bisa juga langsung ke KPP Kak ya, ditanya di help desk. Nah mungkin cukup ya Kak untuk Podmex kali ini. Semoga info non efektif ini bisa bermanfaat buat kawan pajak semua. Sampai jumpa di Podmex selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya kawan pajak. Sampai jumpa.